Nah kalau MK-nya kena problem etika, KPU-nya kena problem etika, apa yang mau kita bicarakan demokrasi kita? Budayawan sudah teriak, agamawan sudah teriak, masyarakat sipil sudah teriak, kampus sudah teriak, ini alert. Hati-hati, segera kembali. Kalau orang melihat ini sesuatu yang biasa, dia sedang mati rasa. Mohon maaf dengan segala hormat, jangan sampai diadili. Tugas pemerintah, tugas negara itu menciptakan keadilan sosial, bukan menciptakan bantuan sosial. Menu apa yang kamu mau kasihkan? Ikan, susu, daging sapi, kita belum swasembada. Mau impor ya? Ya aku tahu loh. 400 triliun. Kita hari ini mencari duit 400 triliun itu sulitnya minta ampun untuk IKN maupun Kemenhan. Jangan main api ya, nanti kamu terbakar. Seperti biasanya, hari ini hari yang luar biasa, saya menghadirkan narasumber yang luar biasa nih. Ini sahabat kita semua netizen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, netizen walaupun saya tidak memperkenalkan, pasti netizen kenal, tapi nggak apa-apa lah. Calon Presiden Republik Indonesia, Pak Ganjar Pranowo. Sehat Pak Ganjar? Alhamdulillah sehat. Waduh, sudah berseri-seri nih wajahnya Pak Ganjar. Debat terakhir sudah plong Pak Ganjar ya? Enggak, biasa aja. Oh, lah. biasa. Kan kita pernah debat juga. Oh, iya. Gubernur 2 kali, ya kan? Jadi tim sukses berkali-kali. Jadi santai aja. Santai lah. Pak Ganjar, tapi ada yang tidak santai. Apa tuh? Kita lihat gejolak di lapangan semakin memprihatinkan kita ya. Kenapa saya katakan memprihatinkan kita? Hampir seluruh kampus, dosen-dosen, guru besar, belum lagi mahasiswanya, itu sudah mulai melakukan gerakan-gerakan moral. Kira-kira seperti itu. Ini sepertinya prakondisi seperti tahun 98, ya, kalau saya ingat-ingat, bahwa ada seruan moral, melihat keprihatinan. Kenapa ada keprihatinan? Karena kita melihat demokrasi kita semakin hancur ya. Belum lagi ini terkonfirmasi kalau kita lihat indeks demokrasi kita yang turun. IPK kita kemarin tetap stagnan Pak Ganjar. Dan yang memalukan kita, negara yang selama ini dikenal cacat ya, cacat demokrasi seperti Filipina dan lain sebagainya, itu peringkatnya lebih bagus daripada Indonesia. Indonesia stagnan dan terpuruk. Kira-kira gejala apa nih Pak Ganjar? Gejala bahwa orang berkuasa itu ternyata sering lupa. Kayak candu ya? Memabukkan Pak Ganjar? Memabukkan. Oke. Jadi kuasa itu sering memikul lupa. Oke. Jadi orang ingin berkuasa selama-lamanya. Oke. Dan pada saat kejadian setelah putusan MK, dan hari ini ada berita menarik menurut saya, karena ketua KPU dan anggota KPU mendapatkan sanksi juga, melanggar etika. Nah kalau MK-nya kena problem etika, KPU-nya kena problem etika, apa yang mau kita bicarakan dalam demokrasi kita sebagai negara demokrasi yang cukup besar. Dan kemudian ya peringatan kemarin 1, 2, 3 nggak didengarkan, kampus bicara, tokoh agama bicara, semuanya bicara. Maka ini sebenarnya gejala yang nampak bahwa demokrasi tidak baik-baik saja. Dia tidak sedang berjalan sesuai dengan nilai-nilainya. Karena tidak berjalan sesuai dengan nilainya, maka yang merasa punya nilai dan melihat ini sedang berjalan di jalan atau rel yang keliru, dia berbicara. Mengingatkan. Dan peringatan yang cukup masif ini mestinya didengarkan atau kita sedang mempertaruhkan demokrasi kita. Oke, kalau begitu Pak Ganjar melihat bahwa situasi sekarang ini tidak bisa dianggap enteng, begitu saja ya. Ini kan ada sebagian orang bilang ini biasa aja. Ini hal yang serius ya Pak Ganjar ya? Kalau orang melihat ini sesuatu yang biasa, dia sedang mati rasa. Dia tidak pernah belajar sejarah. Dia sedang mengambil sebuah risiko besar. Dan ini pertaruhan yang cukup mahal setelah kita 98 menginginkan bahwa reformasi itu berjalan. Kan reformasi dulu maunya apa sih? Presiden jangan lama-lama, maka dibatasi 2 tahun. Sepakat kan? Sepakat. Terus ada pemilu langsung. Sepakat kan? Sudah berjalan, ada prakteknya. Terus apalagi otonomi daerah diberikan. KKN disikat, gitu kan? Terus kemudian hari ini semua terbuka. Siapapun bisa menjadi apapun. Asal dipercaya rakyat. Itulah demokrasi. Nah kalau sekarang intervensinya masif, terus kemudian politik yang terjadi di mana-mana, dikontrol orang tidak mau, suasana ini seperti sedang menuju otoritarian. Dan bisa dong kalau kemudian begini. Orang kemudian, ya memori orang yang mengalami kejadian 98, semua kan pasti melihat sejarah. Loh, kok rasanya sama dengan waktu itu? Maka pasti perlawanan akan dilakukan. Menarik nih apa yang disampaikan Pak Ganjar, seperti otoritarian ya. Saya sangat terkejut juga closing-nya Pak Ganjar itu menyebut bahwa Pak Jokowi meminta di dalam kampanye, debat presidennya di masa lalu bahwa jangan memilih pemimpin yang apa itu Pak Ganjar? Pelanggar HAM, otoriter, ya kan? Pelanggar hukum, dan sebagainya. Itu yang disampaikan Pak Jokowi ya? Saya sebenarnya hanya mengquote saja. Maksud saya gini, Pak Abraham, agar kita tidak pendek ingatan. Agar kita jangan mudah lupa. Jangan amnesia. Jangan amnesia. Dan ada fakta, ada jejak digital, agar orang kita sendiri minimal untuk mengingatkan diri saya sendiri. Agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sama. Kalau bahasa orang tua kampung kami ya, jangan esok dele, sore tempe. Malamnya apa Pak? Tempe bosok katanya. Jangan sampai itu. Saya hanya mengingatkan, saya hanya meng-quote bahwa pernah loh suatu ketika ini, apakah ini akan dicabut pernyataannya? Konsisten. Saya ingatkan loh. Apakah iya sebuah kejadian, sebuah peristiwa, sebuah fakta, karena kontestasi bisa berubah-ubah? Kan tidak, toh. Faktanya kan nggak berubah ini. Sejarahnya nggak berubah, peristiwanya nggak berubah. Maka berubah dalam kepentingan hanya setiap pemilu. Saya ingatkan aja kepada publik. Kita ingatkan supaya orang nggak amnesia, Pak Ganjar. Nggak amnesia, membaca sejarah. Membaca sejarah. Saya khawatir begini, Pak Ganjar. Berkaca dari Filipina. Ini Filipina kelihatannya amnesia. Bayangkan seorang bom-bom
anak Presiden Marcos yang ya kita sudah tahu lah semua itu bisa terpilih bergandengan dengan Sara Duterte, anak mantan presiden. Sepertinya peristiwa di Filipina ini mirip-mirip dengan Indonesia, Pak Ganjar ya. Belum lagi kalau kita lihat hari ini Filipina tadinya nih sama-sama nih, akhirnya mulai berpisah nih. Ini jelas-jelas Duterte sudah menyatakan si Bongbong itu narkoba dan lain sebagainya. Saya melihat kok peristiwa ini kenapa tiba-tiba ini apa mirip banget dengan Indonesia ini? Apa kira-kira? Mudah-mudahan masyarakat Indonesia tidak amnesia seperti Filipina. Jadi di sinilah peran Pak Ganjar untuk mengingatkan supaya orang nggak amnesia. Kalau saya membaca sejarahnya, kok ini similar ya? Kok ini mirip ya? Jangan-jangan ada desain dari Indonesia yang mencoba meniru dari pelajaran di Filipina. Kita kan sama-sama tahu lah. Kalau pernah di jalan raya, pernah menjadi aktivis pasti tahu. Ya, saya tidak akan mencampuri urusan Filipina. Tapi ketika Bongbong anak Marcos, ya Marcos itu dengan Soeharto kan ya era kita dulu melihat waktu kita jadi aktivis kan so-so gitu ya. Beda tipis gitu ya. Sama-sama berkuasa lama, otoriter, korupsi dan sebagainya. Jangan ditutupi lah. Ternyata kita pernah menghitung dan saya diskusi dengan para ilmuwan. Kenapa terjadi? Ingatan kita amnesianya itu kira-kira 25 tahun cukup. Cukup untuk lupa. Maka anak muda juga tidak mengingat. Bongbong kemudian maju. Setiap debat juga tidak selalu ikut, dia juga mirip. Dan kemudian wakilnya si Sarah, anaknya Duterte. Kok persis? Katanya saya mendengar konsultannya juga sama. Mudah-mudahan tidak sih. Mudah-mudahan tidak. Ya. Dan kemudian ini terjadi. 2 tahun kemudian Bongbong berkuasa, Duterte berteriak keras, nggak bisa kerja, apalagi gitu. Narkoba lah. Ini mesti diturunkan gitu kan, kira-kira gitu. Kalau saya membayangkan situasinya. Nah dari analisis itu, apakah kita sedang mengikuti proses politik yang terjadi di Filipina? Mari kita belajar. Itulah akibatnya. Dengan mirroring ini, satu anaknya presiden, satu mantunya presiden, yang satu sama-sama anak presiden, dan kemudian persis sama berjalan gitu. Maksud saya, ya mari kita bisa melihat. Saya soal pilihan terserah, tapi pada hari ini saya ditanyakan oleh kawan-kawan saya, Jar, kamu sekarang jadi capres, gimana perasaan dalam situasi seperti ini? Rasanya saya menjadi aktivis lagi. Wah, jadi pengen rasanya Pak Ganjar turun lagi di lapangan. Ketika kita melihat seperti ini kondisinya, kita biarkan bagaimana? Maka orang bilang kan, hai para ahli hukum, ketika ketidakadilan ada di depanmu dan kamu diam saja, ya udah, kamu jadi penyapu jalanan saja, kan begitu katanya. Jadi maksud saya, ini ada di depan mata, masa kita lupa, masa kita tidak ingat, masa kita diam saja. Gitu. Jadi netizen, kita malu nih, kita diingatkan Pak Ganjar. Pak Ganjar menarik nih, koreksi terhadap pemerintahan Orde Baru, yaitu nepotisme, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu koreksi terhadap Orde Baru, sejak lahirlah reformasi kan. Tapi kemudian, dalam perjalanannya, yang kita lihat pada hari ini Pak Ganjar, tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dibantah, bahwa ketika praktek ini sedang dilanggengkan. Bicara tentang nepotisme, itu sudah jelas-jelas. Nggak bisa dibantah dengan apa yang terjadi di MK. Gitu kan. Oleh karena kalau ketiga ini terus berlangsung dan dilanggengkan, ini kan menurut saya ada pelanggaran yang sepertinya tidak bisa ditolerir. Malaysia punya tradisi sekarang, walaupun sebelumnya tidak pernah punya tradisi, membawa Perdana Menterinya ke meja hijau untuk dimintai pertanggungjawaban. Nanti. Belum lagi kalau kita bicara tentang Korea, mantan presidennya pun punya tradisi bisa dibawa ke meja hijau. Apa yang ingin saya katakan Pak Ganjar? Bahwa kita tidak punya tradisi ini. Soeharto, ya bukan saya ingin menghukum Soeharto, saya tetap menghargai Pak Harto sebagai bapak pembangunan. Tapi mungkin inilah kesalahan sejarah kita yang memberi imunitas kekebalan kepada mantan presiden, walaupun sebenarnya kita tahu bahwa mantan presiden itu melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran konstitusi, tapi kita tetap memberikan imunitas. Jadi jangan heran kalau apa yang terjadi sekarang karena tradisi itu. Kita tidak punya tradisi membawa presiden ke meja hijau walaupun dia melakukan pelanggaran. Menurut tanggapan Pak Ganjar, saya kepingin kita tidak punya tradisi itu. Maka terhadap siapapun yang ada di jabatan itu, tahu dirilah kalian. Bahwa kami tidak akan punya tradisi itu. Itu orang Makassar bilang itu mendem jeru mikul dhuwur. Benar ya? Iya. Nah, maksud saya, ketika tradisi ini akan kita pegang, tidak akan kita adili. Tapi tolonglah Anda yang ada di situ, Anda tahu dirilah. Agar kita bisa sama-sama membawa tradisi yang baik untuk negeri ini. Menghormati pemimpinnya, tapi pemimpinnya tidak boleh KKN. Nggak boleh nepotisme. Nggak boleh nepotisme, KKN kan? Dan kalau kita bicara hari ini, maka rasa-rasanya yang saya sampaikan tadi, jangan-jangan memori 25 tahunan itulah yang kemudian bisa memotong sebuah sejarah. Memori 25 tahun pertama, ya 25 tahun ingat, turun, 24, 23 sampai ke 0. Maka orang sudah mulai lupa, ini muncul generasi baru. Yang ini tidak tahu. Kemudian dikasih informasi baru yang melupakan masuk. Itu bukan zaman gue emang nggak ngerti soal itu, urusan lu itu, gitu kan. Nggak bisa dong. Nah, kalau ini tidak tahu diri, saya khawatir tradisi itu muncul. Kalau tradisi itu muncul, yang membahayakan apa? Orang akan melakukan tradisi itu berikutnya. Akan dicari terus-menerus. Harga mahal dari sebuah tradisi politik di sebuah negara. Karena akan memunculkan dendam berikutnya. Mari kita gunakan tradisi kita, tapi yang di sini harus tahu diri. Jadi ini tradisi timur ya? Tradisi timur, ya. Tahu diri ya? Tahu diri. Tapi kalau kemudian tidak tahu diri dan kesalahan itu menjadi sangat fatal dan publik tidak,
Saya khawatir kita memasuki tradisi baru dan dendam kesumat akan muncul, kita akan adil mengadili terus-menerus. Dan itu tidak tepat bagi tradisi timur kalau menurut saya iya. Oke. Tapi yang terpenting orang itu harus tahu diri ya. Harus tahu diri. Jangan semena-mena. Ya, kalau tidak kamu sedang berada di jurang yang berbahaya dan kamu akan mengambil risiko itu. Jangan sampai diadili. Paham, Pak Ganjar. Apakah kesemena-menaan itu bisa kita terjemahkan misalnya seenak gue menyatakan saya mau kampanye, siapa yang melarang saya? Ini tidak melanggar hukum. Ya. Aparat bisa berpihak. Apakah itu salah satu bentuk tidak tahu diri? Saya mau contohkan dengan kegiatan tapi jangan anggap aneh-aneh ya. Iya, apa-apa. Ya. Wah, nggak tahu diri ya. Oke. Apakah saya melanggar hukum? Enggak. Pantas nggak untuk ukuran gitu? Sangat tidak pantas. Saya minta maaf ya. Sangat tidak pantas. Harus saya contohkan. Ya. Maaf, tiba-tiba saya berdiri dan kemudian saya kencing di sini. Di mana hukum yang saya langgar? Oke. Ada moral, ada fatsun. Fatsun politik ya? Iya dong. Oke. Ketika kemudian saya melakukan tindakan seperti ini dan saya nggak melanggar kok. Ya. Saya nggak melanggar kok. Oke. Nggak bisa, Mas. Mohon maaf dengan segala hormat. Waktu kami makan siang bersama, ya. Kami diundang Pak Presiden, ada Pak Prabowo, ada Mas Anies, ada saya. Kita berbincang. Beliau menanyakan begini. Ada apa di bawah, di masyarakat? Oke. Ya, biasa-biasa saja Pak. Gitu. Saya masih ingat Mas Anies mengatakan, anu Pak, ada suara sumbang nih Pak. Ya, agar aparat netral Pak. Oke. Oh iya. Didengarkan, ya Pak, suara itu ada. Oh ya, hari ini ada pertemuan dengan para TNI, Polri, ASN, gitu, para pejabat PJ, Gubernur, Bupati. Nanti akan saya sampaikan itu. Dan betul disampaikan. Oke. TNI, Polri, Menteri-Menteri, semuanya harus netral, tidak kampanye. Dan berubah pada saat itu. Tiba-tiba, semua nabrak sekarang. Ya. Semua nabrak, remnya mendadak. Maksud saya, inilah pertaruhan yang kemudian orang bicara statesmanship, kenegarawanan. Oke. Kalau itu tidak terjadi, inilah yang terjadi. Maka menjadi absah ketika masyarakat memberikan stempel bahwa ini tidak fair, bahwa ini intervensi, bahwa ini nepotis, bahwa ini cawe-cawe. Dulu Pak Abraham, waktu beliau statement cawe-cawe, saya membela, pasti presiden akan cawe-cawe kalau proses pemilunya berjalan ngawur. Dia mesti menjadi guardian of election ini. Sebenarnya yang kita harapkan, saya pikirkan pasti itu. Di situ cawe-cawenya? Iya, karena beliau orang baik. Yang saya pahami. Yang saya kenal, yang saya ikut kampanye. Sama-sama kita kenal. Iya, sama kita kenal orang baik gitu. Tapi kenapa berubah? Saya tidak tahu. Nah inilah yang saya katakan etika dengan aturan kita mesti paham. Karena itu bisa dirasakan. Maka ada rasa keadilan, rasa kepatutan, kepantasan, moral, ada bisa dirasakan. Kalau enggak, pasti kita akan dianggap, Jar kamu kok naik meja diwawancarain gitu. Pak, itu nggak sopan loh, saya diam saja, kan saya nggak melanggar aturan. Loh, saya kan menjadi orang yang dablek bahasanya. Tidak bisa, Mas. Itu dilawan. Dilawanlah para agamawan, ilmuwan, civil society. Kampus sekarang. Kampus, seniman, budayawan, semuanya, Mas. Pak Ganjar, kalau misalnya ini tetap tersumbat, perlawanan ini kan mulai saya lihat kan, nggak diberi ruang. Ini kan, kenapa saya katakan nggak diberi ruang? Udah mulai ada intervensi untuk menekan kampus, kan gitu kita lihat ya. Udah ada forum rektor yang mengkantor dan lain-lain sebagainya. Kalau ini ditutup lagi, nggak diberi ruang, apa yang bakalan terjadi? Apakah ada ledakan besar? Ini musim hujan loh. Oke. Musim hujan itu pintu airnya terbatas. Ketika debit tinggi, kamu tidak akan bisa menahan. Jika debitnya tinggi banget, kamu mencoba menahan dengan paksa, jebol itu pintu air. Jangan pancing untuk menjebol pintu air itu. Kalau misalnya pada prinsipnya kita nggak mau terjadi ya, kita nggak mau terjadi. Tapi kalau misalnya sesuatu mengarah ke sana, dan itu dianggap salah satu sarana untuk melakukan sesuatu, meluruskan, mengoreksi terhadap tindakan-tindakan kekuasaan yang dianggap melampaui batas, apakah menurut Pak Ganjar, itu sudah menjadi bagian yang tidak bisa dihindari? Kalau hari ini indikatornya sudah ada, segera banting setirnya. Kembalilah kepada jalan yang benar. Kembalilah pada jalan yang lurus. Karena indikatornya sudah ada. Budayawan sudah teriak, agamawan sudah teriak, masyarakat sipil sudah teriak, kampus sudah teriak. Ini alert. Hati-hati, segera kembali. Kalau tidak, itu akan terjadi loh. Jangan main api ya, nanti kamu terbakar. Kamu main api. Jangan. Kamu main api lagi, jangan. Begitu kamu terbakar, kamu tidak bisa menyelamatkan diri lagi. Maka suara arus yang sekarang besar itu mesti menjadi perhatian. Mari kita belajar dari Soeharto. Mari kita buka lagi seluruh dokumen, bahkan video yang ada dalam sejak digital kita untuk melihat peristiwa. Apa sih yang terjadi pada saat itu? Apa sih yang terjadi? Menteri-menteri mengundurkan diri. Ini sudah dimulai dengan Pak Mahfud? Ya, kalau Pak Mahfud kan etik aja, bagus itu. Saya dorong juga itu. Jadi Pak Ganjar mendorong Pak Mahfud supaya memberi contoh. Karena beliau ada potensi konflik of interest-nya. Pasti bisa menyalahgunakan kewenangan, menggunakan fasilitas negara. Dan beliau enak, beliau intelektual. Gimana Pak Mahfud? Saya pikir betul juga gitu. Saya cari momen. Silakan. Saya hormat betul. Silakan ditiru. Minimal untuk mereka yang sekarang ikut kontestasi. Minimal. Sehingga tidak ada konflik of interest. Nah, kembali pada cerita itu, sinyal-sinyal sudah diberikan, mari kita kembali pada jalan yang benar. Atau Anda akan ambil risiko lebih berat.
Pak Ganjar, apakah peristiwa hari ini yang tadi kita lihat ada gelombang budayawan sampai kampus ini terjadi karena saluran yang seharusnya digunakan di parlemen untuk mengoreksi kekuasaan ini tidak berjalan sehingga masyarakat mengambil alih peran itu? Iya. Kampus, masyarakat sivil, para budayawan. Iya, hari ini semua menunggu parlemen kok. Hari ini semua menunggu. Dan parlemen, saya kan pernah di sana ya. Kami juga tidak pernah selalu benar kok. Ada yang bisa dikoreksi. Ketika parlemen mewakili rakyat, rakyat bersuara, sensitivitas di parlemen harus keluar. Oh iya, saya harus bela. Oh iya, saya suarakan. Parli, bersuara. Bahkan beberapa kali orang datang untuk menyampaikan itu. Maka sebenarnya dalam kondisi seperti ini, ya dua-duanya harus berjalan. Parlemennya harus melakukan kontrol. Tapi kan dalam kontestasi ini, parlemen sedang terbelah. Karena soal dukung-mendukung dari partainya kan gitu. Memang saya berharap sebenarnya dari partai saya juga harus berteriak keras. Para pendukung partai saya berteriak keras, yang lain juga berteriak keras gitu ya, bahwa ada sesuatu yang keliru. Nanti akan ada serangan balik. Kamu kan pada keputusan ini juga menyetujui gitu lah. Contohnya, mama orang teriak bansos ya. Itu kan anggarannya disetujui parlemen. Maka tugas parlemen adalah mengawasi. Umpama sudah naik, sudah disetujui, pelaksananya bagaimana? Awasi dong di lapangan. Datanya benar apa enggak, sebenarnya yang dikasihkan itu barang atau uang. Ya kan? Ini kontrol. Dan ketika tidak melakukan kontrol, maka rakyat mengambil alih untuk mengontrol. Dan itu yang sedang terjadi sekarang ya? Indikatornya dimulai. Oh, indikatornya. Apakah dengan ada indikator ini, harusnya parlemen segera merespon indikator ini? Iyalah. Kan mereka pakainya rakyat. Harus segera. Cepat. Sebelum kemudian terjadi sesuatu yang lebih fatal. Masa kayak gini masih diam aja. Dan saya dengar memang ya Bu Tuti umpama habis itu ternyata ditelepon kan dia. Ya, dimarahi. Pak Kunchoro marah-marah di TV. Disebut sebagai partisan. Marah. Benar. Marah semua. Saya nggak enak masa ketua agama. Yang dikritik anggota agama, Mas. Yang dikritik anggota agama juga. Sivitas Akademika UGM. Ini dari UGM semua. Tapi begitu UI ngomong, UMY ngomong, UI ngomong, perguruan tinggi belum ngomong, ini ada rasa bersama yang kita mesti mengingatkan sebuah kejadian yang tidak benar. Jadi berarti akal sehat dan hati kita sedang diuji ya, dengan situasi ini ya? Betul. Supaya kita tetap waras. Kembali ke jalan yang benar. Dinas Siratal Mustaqim. Menarik tadi yang Pak Ganjar katakan masalah bansos itu ya. Apa kira-kira yang menurut Pak Ganjar yang terjadi di dalam penyaluran bansos ini yang kalau kita bisa identifikasi bahwa penyalurannya sangat politis karena dipersonifikasikan bahwa bansos ini diberikan oleh bukan pemerintah dan sebenarnya tidak wajib diterima oleh rakyat. Padahal kan sebenarnya bansos ini hak mereka ya, hak mereka untuk menerima dan kewajiban pemerintah untuk menyerahkan, menyalurkan. Tapi ini kan dipersonifikasi dalam bentuk yang lain. Seolah-olah misalnya kalau orang diberi bansos, tiba-tiba ada embel-embelnya. Ini silahkan terima bansos, salam dari Pak Jokowi dan lain sebagainya. Ini apa yang sedang terjadi ini Pak Ganjar? Ya nggak apa-apa, salam dari Pak Jokowi bagus lah, salam dari Presiden kan. Presiden kasih salam kan bagus. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Yang masalahnya di mana Pak? Yang masalah kita punya perasaan. Jadi antara bahasa verbal dengan perasaan itu kita bisa menyampaikan. Dan orang kita kan orang timur, kasih, tapi tahu. Kok gitu ya? Gitu. Maka saya pinjam bahasanya Ahok itu. Tugas pemerintah, tugas negara itu menciptakan keadilan sosial, bukan menciptakan bantuan sosial kan. Jadi bukan bantuan sosial, keadilan sosial. Maka kemudian ya ini bantuan kesejahteraan rakyat itu. Yang miskin harus dapat, yang tidak miskin tidak dapat. Bahwa secara simbolik mau diberikan boleh, tapi ini lagi masa pemilu dan ada keinginan untuk berpihak. Maka ya janganlah gitu kan. Kalau ini masa pemilu dan ada keinginan berpihak lalu itu dibagikan, ya itu nyolok mata gitu. Mohon maaf ya, saya tidak bisa lagi menutup-nutupi. Itu nyolok mata. Dan kemudian ya ada polling ya. Pollingnya kemarin mengaku di Kompas kalau tidak salah menyampaikan, kalau nanti kamu jawabannya begini nggak dapat bansos, ya lebih baik nggak jawab. Maka hari ini rasanya sedang terjadi dari masyarakat yang membuka dukungan secara transparan terbuka di publik, karena kemudian banyak tekanan, dia sekarang masuk pada silent majority. Daripada diancam, daripada ditekan, diam akhirnya gini ya nggak apa-apa, siap, oke saya akan kerjakan. Jadi besi sama tetangganya, kita diam aja ya. Silent. Mereka silent. Terjadi nggak terjadi. Pengusaha telepon saya, Mas Ganjar, kami mau berikan dukungan. Berani? Saya pasti tanya dulu, berani dukung saya gitu, serius. Ntar ditelepon takut, ntar diancam takut gitu. Dan saya cerita sama saya. Ya Mas, kami kemarin ditelepon. Ya kami ini. Suruh datang ke meja ini ketemu Abraham Samad, speak up. Speak up. Karena kalau yang speak up satu, itu ibarat gerakan. Waktu saya ambil kuliah politik dulu, kenapa perempuan harus bersikap, harus teriak, kenapa 30%? Karena tepuk tangan begini itu nggak bunyi. Begini itu nggak keras. Kalau mau tepuk tangan begini, biar ada suaranya. Maka rame-rame. Kalau rame-rame, kamu mau bicara apa? Kan para pejabat-pejabat yang sekarang ada di atas, tunjukkan dong, mana buktinya gitu. Semua bicara seperti itu. Padahal yang dirasakan tidak. Menarik, orang ditekan ya Pak Ganjar ya. Tadi banyak pengusaha yang mau dekat Pak Ganjar, takut-takut, begitu pula dengan 01. Dan kita mendapat kabar bahwa kampanye besar Akbar kemarin yang dilaksanakan oleh PDIP, Pak Ganjar di sana, itu juga mendapat hambatan-hambatan. Misalnya bus yang mau disewa tidak semulus, tidak mudah, tidak gampang lagi seperti dulu. Apa itu fakta juga Pak Ganjar yang dialami? Adian Nabi Tupulu itu daihat
Jokowi, saya juga, kami satu partai bertiga ini. Andi Gani sama, dua anak ini anak grassroots. Tugas dia salah satu adalah ngumpulin massa memang, menggerakkan di sana. Ikut. Oke, kita siapin base-nya ya gitu. Mulai sulit mencari. Maka Adian Apitupulu bercerita terbuka, Andi Gani bercerita terbuka. Itu fakta. Tapi Adian bahasanya bagus. Kalau mau lawan pakai peluru. Nggak punya pakai batu, nggak ada pakai kayu, terakhir pakai tinju. Itu keren itu. Artinya apa? Rakyat bisa dibendung seperti air di masa hujan ini. Apa bukan naik motor, beberapa jalan, tapi beberapa ada yang mendapatkan base itu ya. Alhamdulillah bisa berjalan dan segede itu. Saya aja merinding, gede apa gitu. Awalnya kita semua juga stres juga kan. Ini pada datang nggak ya? Soalnya sudah nggak ada bus yang bisa. Karena ada cerita-cerita seperti itu. Ternyata yang militan lebih banyak. Dan di panggung itu dulu juga pernah terjadi. Ketika kita sama-sama mendukung. Selain kemudian menjadi simbol. Dulu salam 3 jari. Salam 2 jari, salam 3 jari. Salam 2 jari. Salam metal sekarang. Kemarin sudah salam 3 jari. 3 jari. Selain sudah berubah jadi salam 2 jari menjadi salam 3 jari. Oke, Pak Ganjar, menarik tadi kita bicara tentang keadilan sosial. Yang tadi Pak Ganjar coba bahwa saya menyetir nih apa yang disampaikan Ahok tentang keadilan sosial. Apakah menurut Pak Ganjar program yang dilakukan Paslon 2 membagikan makanan gratis maupun mungkin susu gratis menjadi program andalan mereka? Katanya itu untuk bisa menegakkan keadilan sosial, mensejahterakan orang yang ada di bawah, sehingga mereka juga bisa merasakan sesuatu seperti yang dirasakan oleh saudara-saudaranya yang lain. Ataukah program ini sebenarnya program yang tidak tepat sasaran, atau lebih boleh dikatakan sangat tidak memberi pendidikan kepada masyarakat? Sebagai satu program dari kontestan, saya hormati. Silakan, Anda mau buat apa aja silakan. Sayang kita tidak berdebat kan. Yang tanya ini Abraham Samad. Kalau yang tanya Prabowo seperti tadi malam. Bahasanya tidak seperti ini. Tadi malam itu beliau sampaikan, apakah Pak Ganjar setuju dengan program makan gratis untuk anak-anak mencegah stunting? Saya catat betul. Saya hati-hati betul pada pertanyaan itu. Saja. Saya tidak setuju. Anda keliru kalau mau stunting. Stunting itu urusannya mulai ibu hamil mesti disiapkan. Kandungannya sehat, diperiksa gizinya cukup. Nanti lahir, ibunya selamat, anaknya sehat. 1000 hari kehidupan pertama mesti baik. Maka ASI mesti eksklusif. Kalau pada saat itu enggak baik, 1000 hari pertama kehidupan itu tidak baik, itulah yang harus diintervensi. Maka stunting akan terselesaikan. Tapi kalau untuk anak sekolah udah terlambat, saya bilang. Itu otak sudah tidak berkembang. Fisik kadang-kadang tidak berkembang. Saya bilang dalam hati saya, apakah tim suksesnya tidak memberitahu kepada beliau? Bedakan stunting dengan gizi buruk. Beda. Saya dan Mas Anies kebetulan pernah menjadi gubernur. Pasti menangani soal itu, pasti itu. Kebetulan aja. Dan kami tidak sekongkol. Kami tetap kompetisi. Iya dong, gitu. Kita nah, program makan siang gratis kemudian saya tabrakkan ke pendukung. Maka saya pernah bertanya, internet gratis atau makan siang gratis? Internet Pak, kuliah gratis untuk si miskin atau makan siang gratis? Kuliah Pak. Rasional Mas. Lalu kami menghitung dan di state dari mereka 400 triliun. 400 triliun kemudian kami hitung. Kalau kamu punya duit 400 triliun bisa kamu sisihkan. Minimum essential force di Kemenhan sudah selesai 1 tahun. IKN selesai 1 tahun. Hari ini kita kesulitan. Mungkin orang bisa berargumen, ya nanti 400 triliun. Kita hari ini mencari duit 400 triliun itu sulitnya minta ampun untuk IKN maupun Kemenhan. Akhirnya dapatnya dari mana? Utang. Terus kemudian cerita itu. Lalu apa yang makanan menu apa yang kamu mau kasihkan? Daging, ikan, ayam, susu. Daging sapi, kita belum swasembada. Mau impor ya? Ayo, aku tahu loh. Ayo, awas loh. Ini mau impor loh ya? Saya tahu loh. Atau susu kita masih kan? Impor lagi loh ya? Awas ya? Ada yang diuntungkan lagi. Maaf, mungkin itu statement program sudah terlanjur terucap. Maka begitu angka mereka keluarkan, saya nggak habis pikir. Jadi saya sebenarnya bukan soal setuju atau tidak, saya hormati programnya. Tapi mari menjadi rasional dan berdebat. Sayang, Pak Abraham. Saya tuh pengen debat, bukan tanya jawab. Tadi malam kan dingin itu. Banyak kecewa netizen. Waduh, kenapa sih begini? Iya, kenapa tidak debat? Maka ketika kemudian saya sampaikan, Pak, saya ingatkan ya Pak, pertanyaan Bapak tadi, makan siang untuk stunting loh ya. Terus beliau koreksi, enggak, maksud saya juga untuk ibu hamil, maksud saya itu. Bapak nggak menyatakan Pak itu. Terus di-cut sama hostnya, Pak, Bapak nggak boleh. Enggak, buat saya boleh. Ini debat. Saling koreksi, saling klarifikasi, maka betul. Apakah Bapak akan mengkoreksi pertanyaan Bapak? Oh tidak itu. Maka saya bilang, koreksi aja Pak. Jangan mengatakan semuanya benar sendiri. Gitu. Anda sendiri bisa salah, maka koreksi. Umpama, maksud saya Pak Ganjar, ini juga untuk ibu hamil, maksud saya stunting penanganannya seperti ini. Kan clear itu, nggak apa-apa kan. Maka tidak. Jadi, hari ini saya terima kasih. Kembali saya bisa menjelaskan secara lebih lengkap lagi. Relasi semuanya itu. Saya khawatir beliau nggak tahu stunting. Saya khawatir beliau nggak dikasih input oleh timnya. Maka itu berulang-ulang dikatakan, makan siang untuk stunting. Yang mau makan siang siapa? Anak sekolah, dia udah lepas itu. Maksimum 1000 hari kehidupan pertama, maksimum. Minimum pranikah.
Maka saya katakan, awas ya perempuan itu, anemia loh ya, remaja-remaja putri ini. Siapkan dulu dia. Kalau mau menikah, diedukasi. Jangan menikah dini. Urutannya begitu. Begitu kamu menikah dini, nggak bisa tertolong, jangan hamil dulu. Begitu sudah memenuhi, kamu bisa hamil dulu, periksakan. Pastikan kandungannya baik. Maka kenapa mesti ada versi saya? Satu desa, satu vaskes, satu nakes. Maka kalau ada sesuatu, risiko tinggi ibu hamil, cepat ditangani. Bukan menciptakan rumah sakit banyak. Maka larinya tadi, bukan kuratif, tapi preventif dan promotif. Promotif, ayo edukasi hidup bersih sehat, preventif olahraga dong. Lari sama Ganjar gitu. Jadi sebenarnya yang Pak Ganjar mau sampaikan bahwa ada sesuatu yang tidak dielaborasi lebih jauh tentang makan gratis itu ya, tujuannya ya? Iya, nampaknya ya mungkin sudah terlanjur statement ya, sudah terlanjur dinyatakan dan kemudian ini menjadi blunder. Siapa yang mau dikasih makan dan masalahnya dikaitkan dengan stunting itu loh yang saya nggak setuju. Kalau kamu mau makan siang aja untuk para pelajar, orang miskin silakan. Ya nanti kamu cari 400 triliun. Tapi kalau kita berdebat, saya akan koreksi habis itu. Bahwa itu impossible. 400 triliun dibuat itu. Maka saya kasihkan contoh aja. Kemenhan yang butuh kira-kira juga sejumlah itu. Nggak selesai-selesai kok. Di 2024, minimum essential force-nya nggak tercapai kok. Pesawatnya beli bekas, dibatalin di tengah kampanye kok. Emang kita nggak tahu yang seperti itu. Saya tanya, pembuatan kapal bekerjasama dengan Korea yang ada PT PAL, baru satu yang rencana 3 lagi, dan sudah ada kreditnya. Nggak dilanjutkan. Dipindah kalau nggak salah ke Turki sama Prancis atau apa ya. Dikoreksi berulang-ulang di tengah jalan. Jangan-jangan tidak mengerti juga. IKN jatuh. Cari duit sulitnya minta apa, benar nggak? Sampai hari ini. Nggak dapat. Nggak dapat. 400 triliun kemudian ngomong begitu. Nggak masuk akal. Kecuali, maaf nih, mau ikut saya. Kita bikin pertumbuhan ekonominya 7%. Ini tidak mudah. Kita sikat koruptornya. Ya, urusan pajak kita bereskan. Ya. Duitnya ngumpul. APBN kita tidak 3.000. Bagaimana kita naik menjadi 4.000, 5.000, 6.000? Maka 400 triliun menjadi kecil karena kita kaya. Kalau mau ikut saya loh. Saya debat secara konsep itu. Itu cara berpikirnya Pak Ganjar ya. Pertumbuhan ekonomi naik 7%, kemudian sikat koruptor supaya kebocoran bisa terhindari, dana bisa diselamatkan, dan kemudian dana itu bisa dioptimalkan. Optimal naik ya. Makanya gitu-gitu menjadi gampang tuh. Kan itu bisa. Illegal ekonomi kita seperti apa? Mau apa? Illegal logging? Illegal fishing? Illegal mining? Ada di mana? Pak Mahfud punya datanya semuanya. Menarik nih, karena kita udah lihat nih visinya Pak Ganjar ya, bahwa punya kemauan yang kuat untuk melakukan yang namanya penyihatan dalam perekonomian sehingga bisa menutup keran terjadinya korupsi maupun fraud. Itu yang saya dapat gambaran dari yang tadi Pak Ganjar katakan. Misalnya semua yang sifatnya ilegal itu dibereskan supaya kita dapat memacu pertumbuhan ekonomi lebih kuat lagi. Oleh karena itu kalau pertanyaan saya, bisa nggak, karena Pak Ganjar sudah bicara tentang anti korupsi ini, apa yang Pak Ganjar maksudkan itu dengan misalnya membawa orang ke Nusa Kambangan, memiskinkan, kan gitu kan? Apa yang Pak Ganjar lakukan sehingga tujuan itu bisa ke sana? Kenapa itu yang mesti dilakukan? Suatu ketika saya running gubernur Jawa Tengah 2013, saya tanya, ketemunya hanya 2 persoalan. Pak Ganjar politisi kalau jadi lupa. Yang kedua apa problemnya? Korupsi kan? Korupsi itu dalam arti lebih luas ya, termasuk punglinya, gitu ya, fraud yang semua terjadi. Maka saya buat waktu running tagline saya, boten korupsi, boten ngapusi. Tidak korupsi dan tidak menipu. Itu harapan rakyat. Saya ke Bekasi ketemu warga, masyarakat susah cari kerja. Kalau cari kerja dia mesti nyokok, minimum 3 juta, rata-rata 8 juta, 3-8 maksud saya. Itu swasta, dan itu dibiarkan. Sampai sekarang ya? Kalau mau jadi PNS, katakan orang image-nya selalu buruk. Orang dalam, dan sebagainya. Ordal gitu, itu terjadi. Maka apa yang mesti dilakukan? Kenapa Nusa Kambangan? Nusa Kambangan itu kan buat penjahat mengerikan tuh. Simbol ya? Tempatnya di ujung. Alcatraz. Bukan simbol seperti yang dikatakan Pak Heru kalau pegawai-pegawai gubernur DKI nanti yang jelek-jelek dikirim ke IKN. Nah, itu kan lebih mengerikan lagi kalau gitu. IKN tempat yang busuk itu berarti kan? Apa yang ngomong gitu kan? Walaupun kemudian dilarang. Jadi yang Pak Ganjar katakan ini simbol ya? Simbolnya di sana sehingga ada deterrent effect yang orang berpikir ulang. Tapi kan tidak bisa kita menghukum. Kenapa kita tidak mencegah? Maka cegah itu teladan. Yang paling gampang pengalaman saya, Bapak Ibu sekarang gubernurnya Ganjar Pranowo. Beberapa yang saya minta sekarang tidak ada restoran, tidak ada pungli, kalau itu aja. Selesai. Sekarang saya akan perbaiki APBD kita, waktu itu, terus kemudian kita pakai SPBE, pembayaran berbasis elektronik, dan ternyata seluruh nomenklatur ketika kita perbaiki dalam digitalisasi, 2000 kurang lebih nomenklatur tumpang tindih. Uangnya tumpang tindih. Harga kertas itu beda-beda ternyata. Disitulah orang bisa main. Ternyata setelah kita perbaiki, kita 1,4 triliun untuk ukuran daerah. Itu bisa kita selamatkan. Kemana duitnya? Ini untuk sekolah gratis, untuk penambahan insentif Anda, dan sekarang silakan Anda bekerja baik-baik. Permintaan saya hanya satu, Anda tidak korupsi. Yang kedua, layani masyarakat dengan baik. Kalau ketahuan saya pecat, maaf dengan segala hormat. Saya harus memecat 2 kepala dinas saya. Karena kasus korupsi Pak Ganjar ya? Itu yang kepala dinas. Yang di bawahnya nggak saya hitung. Maksud saya, pencegahan kan mesti dilakukan. Dengan apa? Satu aja. Teladan dari pemimpin tertinggi. Teladanan ya? Teladan dari pemimpin tertinggi. Yang kedua, pemimpin tertinggi tangannya mau basah, mau kotor. Karena apa? Karena dia mau mengawasi turun langsung. Kan dulu ngomong, itu mah tugasnya kepala dinas, itu mah tugasnya kepala bagian. Enggak. Dashboard saya selalu bisa mendapatkan informasi harian. Saya minta mereka punya akun medsos. Kenapa medsos? Karena di medsos itulah liar.
Akhirnya semua kritik sangat terbuka ke sana, dan kalau ada komplain 1 kali 24 jam direspon, kalau tidak masuk dalam dashboard saya. Tinggal saya telepon, Anda melayani nggak? Anda minta-minta ya? Dan itu tidak bisa dibendung. Maka kontrol sosial dari masyarakat kita wadai. Maka teladan menjadi begitu penting untuk bisa mengikis KKN. KKN, bukan hanya K-nya aja. Nepotis, ya kan? Dan kemudian kolutif juga. Pak Ganjar setuju nanti misalnya, kita kan lihat ini, undang-undang KPK kan ini bermasalah, sehingga merontokkan kelembagaan KPK ya. Kalau kita lihat kenapa pemberantasan korupsi sekarang berjalan di tempat, ya, KPK-nya seperti sekarang ini, pimpinannya dan lain sebagainya, pegawainya pun terlibat. Apakah Pak Ganjar setuju untuk melakukan revisi undang-undang KPK? Banget. Setuju banget. Dan KPK kalau sudah diberikan independen, tidak boleh dikooptasi oleh siapapun. Oleh kelompok manapun. Termasuk pemerintah? Termasuk pemerintah dong. Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau enggak, ya kejadian KPK masa lalu seperti itu, mohon maaf, ada kooptasi kelompok di sana. Tidak jadi dipungkiri loh ya. Kemudian diambil alih, diganti sekarang kooptasi dari kelompok sini. Sehingga seorang bupati yang kena OTT kantornya tiba-tiba besok pindah dukungan. Dan kemudian paling depan dia seperti itu. Maka sekarang jadi guyon, ya kan? Kalau mau selamat, dukunglah itu gitu. Jadi maksud saya, ini kan sinikal yang muncul dari publik. Maka pemberantasan korupsi kita tidak bisa. Saya itu punya kerjasama sama KPK sejak 2014, itu Korsubgah. Masih zaman saya, Pak. Iya. Kita sekolahkan itu, bupati kepala daerah, setelah dilantik, saya kirim ke sana untuk diberikan pendidikan. Itu pun masih ada yang korupsi. Ada gila ini kita. Maka kalau kemudian betul-betul diberikan, tolong amanahnya juga dipegang betul-betul. Maka presiden memang harus satu tingkat lebih tinggi untuk bisa melakukan kontrol, tapi tahu diri. Ya dong, kalau nggak bisa dong. Kalau nggak, nanti dimanfaatkan lagi. Coba sekarang, teman saya diperiksa, jadikan saksi. Kasusnya 2012, jauh amat. Maksud saya, dan ini di antara masa kampanye. Kan membaca seperti itu nggak perlu pakai logika keras-keras. Cukup pakai perasaan saja kan. Maksud saya, jangan juga dikooptasi. Memalukan kan? Ternyata charger ada harganya, handphone ada harganya. Memalukan ini. Rontok itu. Gedung Merah Putih yang dulu kita harap-harapan itu rontok. Rontok betul. Kembalikan. Jadi, regulasi. Di dalamnya ada sistem kelembagaan, dan yang ketiga, aktornya harus baik. Terima kasih banyak Pak Ganjar, apa yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini mencerahkan kita semua, memberikan edukasi kepada kita semua, agar kita bisa menemukan sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita, sehingga kita mampu memilih presiden yang berintegritas dan punya akhlak. Sampai ketemu di episode berikutnya.